صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل الشيخ علي الصابوني رحمه الله قدس الله سره وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. معنى الإجمالي أمر الله المؤمنين بإتمام الحج والعمرة. Makna secara garis besar dari ayat tersebut, memerintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman untuk menyempurnakan haji dan umrah, wa ada'il manasik, dan menunaikan rangkaian ibadah haji umrah alal wajhil akmal, dengan cara yang lebih sempurna, ibtigha wajhillah, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara berpikirnya sederhana. Kita menginginkan kesempurnaan dalam segala hal. Nah, kalau antum diberikan 3 jenis sepeda motor, antum pilih yang mana? Yang paling mahal, yang paling baru, yang paling bagus? Itu naluri manusia. Pepatah Minang mengatakan, condong matu karena rancak, condong selero karena mama. Nah, begitu prinsip manusia. Pasti kalau memilih sesuatu, yang penting konsep gratis. Kalau konsep beli itu standar kantong, ini pakai standar konsep gratis. Datang saja keberangkatan ke Lubuk Paraku sana, itu kalau nggak dibagi itu anggotanya, pasti semuanya naik mobil semen Padang, nggak ada mau pick up. Kalau juga ada pembagian misalnya peci, pasti yang mahal, yang bagus. Nah, sekarang kenapa di dalam hal akhirat tidak punya standar yang sama? Nah, kenapa dalam kehidupan akhirat untuk selama-lamanya dia tidak punya prinsip yang sama? Itu yang dikatakan godaan duniawi. Kenapa untuk akhirat asalan, asal jadi, asal sah? Seharusnya untuk akhirat harus yang lebih sempurna, yang lebih lengkap. Karena nanti di akhirat kelak kita nggak mau surga kita kalah sama Irfan. Kita nggak mau. Kita pengen surga yang paling tinggi dari yang lain. Kan kasihan nanti di akhirat kelak. Surga hafiz Quran di sini, surga hafiz 10 ayat situ Ustaz, lebih tinggi. Tidak ada hafiz di bawah, kami 10 ayat di atas. Kan nggak mau? Nah, kalau nggak mau, maka perlu menunaikan ibadah itu yang paling sempurna demi mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza muni'al muhrim, ini baru muhrim bacanya. Maka apabila dicegah orang ihram min itmamin nusuki, dari menyempurnakan ibadah nusuk, bisababi aduin, dengan sebab musuh,
seperti Nabi dilarang masuk Makkah karena Quraisy atau karena sebab sakit, sampai di Madinah kemudian niat ihram haji, kemudian sampai di Makkah dia langsung masuk ke rumah sakit karena jantungnya kumat atau sesak nafas. Itu maksudnya tidak bisa menyempurnakan ibadah haji karena sakit. Itu contoh saja. Wa arada ayyatahallala, dan dia ingin tahallul karena enggak ada harapan akan dibebaskan oleh musuh. Bahkan dalam perjanjian Hudaybiyah diwajibkan pulang ke Madinah. Berarti harus tahallul. Enggak mungkin menjaga ihram sampai tahun depan. Mana jaga ihram sampai setahun itu? Alaihi, maka kewajiban di atasnya seseorang ayyazbaha, bahwa dia menyembelih ma tayassara lahu, sesuatu yang mudah ia sesuatu baginya seseorang. Apa yang sanggup? Min badanatin, dari onta, au bakaratin atau sapi, au syatin atau kambing. Katakanlah ada 10 orang yang terlarang, yang terhalang menunaikan ibadah umroh. Di antara 10 orang itu ada 2 konglomerat, ada 2-nya lagi sederhana ekonominya, yang 6-nya lagi itu agak dekat ke miskin. Kira-kira 10 orang ini untuk tahallul daripada ibadah umroh yang tidak jadi dilakukan, kira-kira mereka sembelih apa? Ke 10 orang ini sembelih kambing, atau konglomerat ini sembelih onta? Yang sederhana sembelih sapi, 6 orang miskin sembelih kambing. Bisa untuk pastikan ke 10-nya sembelih kambing. Ke 10-nya menyembelih kambing. Itu rata-rata cara beragama seseorang. Yang miskin sembelih kambing, yang sederhana sembelih kambing, yang kaya sembelih kambing juga. Enggak gengsi dia itu. Enggak gengsi dia. Dalam ibadah enggak ada gengsinya. Enggak ada kecemburuannya. Tapi ketika dia pulang dari tempat penahanan itu, pulang kampung, satu X-Class pesawatnya depan, yang satu lagi ekonomi, yang satu lagi naik mobil, nggak naik pesawat. Jadi dalam akhirat itu tidak ada kecemburuan sosial. Dalam duniawi ada kecemburuan sosial, ada kegengsian. Mana sekelas saya makan di kedai itu kan level bawah, menengah ke bawah. Nah, kami menengah ke atas. Nggak bisa di Ampera 13.000. Harus di restoran. Itu dunia. Kayak sekarang kita ubah cara berpikirnya. Kalau orang belajar agama juga cara pikirnya sama, nggak usah belajar agama deh. Nah, nggak ada gunanya. Kalau dunia, ambil yang santai-santai saja. Akhirat baru pakai yang X-Class. Sholatnya yang bagus, yang mantap. Nah, sepatu olahraganya biasa aja. Kayak sarung mulai main bola. Main badminton, raket murahan, bulu bekas, tak ada masalah. Dunia. Tapi untuk sholat jangan sampai baju bekas, jangan sampai sarung bekas. Itu kita balik gaya berpikirnya, karena gaya berpikir seperti itulah yang menguntungkan nanti di akhirat kelak. Wa naha ta'ala 'anil halqi, melarang ya Allah Subhanahu wa taala dari mencukur rambut.
wa tahalluli, dan tahallul sebelum sampai hadiah di tempat yang boleh, yang halal menyembelihnya hadiah di tempat tersebut. Nah, sebelum hadiah sampai di tempat boleh penyembelihannya, maka tidak boleh cukur rambut, tidak boleh tahallul. Amma man kana maridan, adapun seseorang yang ada ia itu dalam kondisi sakit, au bihi aza, atau pada dirinya ada gangguan, fi ra'sihi, pada kepalanya, misalnya kudisan atau kutuan, fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut yahliku, boleh mencukur rambut, wa alaihi fidyah, terhadapnya bayar fidyah, kewajiban di atasnya membayar fidyah. Imma siyamu salasati ayyam, ada kala puasa 3 hari, au yazbahu syatan, atau menyembelih kambing, au yatasaddaqu ala sittati masakina, atau bersedekah atas 6 orang miskin, likulli miskinin fidyatun, bagi setiap orang miskin 1 fidyah. Berapa fidyahnya? 1 sok makanan, 1 sok daripada makanan pokok. Beda sama kafarat sumpah. Kafarat sumpah 1 orang 1 liter cuma, tapi 10 orang miskin. Nah, kalau ini 6 orang miskin, tapi setiap 1 miskin 2,8 kilo beras. Faman ya'tamara fi asyhuril haji, siapa saja yang melakukan umrah di bulan-bulan haji. Kemarin dah dibahas bulan haji. Apa saja bulan haji April? Nah, apa salahnya membacanya berurutan? Harus dibalik gitu. Okey, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi siapa yang melakukan umrah di bulan haji tersebut, itu sebabnya setelah bulan Ramadan enggak boleh lagi umrah. Itu penyebabnya. Enggak ada lagi bulan Syawal tu umrah, dah tutup. Itu dah persiapan haji. Di sanalah mereka mengganti kelambu Ka'bah. Nah, Syawal enggak umrah lagi, karena itu dah bulan haji. Karena kalau umrah di bulan tersebut, dia wajib haji, nunggu haji di sana. Siapa saja umrah di bulan-bulan haji, wastamta'a, dan dia tamattu, bima wastamta'a, dan dia bersenang-senang, bima yastamti'u bihi ghairul muhrim, dengan sesuatu yang bersenang-senang dengannya oleh orang yang tidak ihram. Apa sesuatu yang boleh bagi orang yang tidak ihram? Minat tibi, dari parfum, wanisai, dan wanita, wa ghairiha, dan yang lain-lainnya. Fa'alaihi, maka kewajiban di atasnya seseorang adalah mastaisaro minal hadi, sesuatu yang ia sanggupi dari hadiah, dari hewan hadiah, yaitu onta, sapi, dan kambing. Nah, kemarin sudah kita bahas kenapa disebut umroh lebih awal, kemudian diiringi haji dengan tamattu. Syukran lillah, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yajidil hadiah, siapa saja yang tidak mendapatkan hadiah, enggak ada uang untuk beli kambing, membayar dam tamattu,
fa alaihi siyamu asyarati ayyam, maka kewajibannya adalah puasa 10 hari. Salasatin 3 hari, hina yuhrimu bil haji, ketika dia ihram dengan haji. Bacanya yuhrimu, ahrama yuhrimu ihram, ketika dia ihram dengan haji. Dan 7 apabila dia kembali ke tanah airnya. Irfan, tadi malam sudah kita jelaskan, bagi orang yang melakukan, yang mau membayar dam tamattu'nya dengan puasa, kapan niat hajinya, supaya puasanya 3 hari di haji. Ya, ketika ambil mikot. Ya, oke. Lanjut. Niat hajinya kapan mulai? Tanggal berapa? Supaya bisa puasa 3 hari. Zahran tanggal 6. Tanggal 6. Tanggal 6 subuh sebelum fajar. Oh, subuh boleh juga, tapi antum nanti akan puasa tanggal 9. Nah, tanggal 9 dianjurkan enggak puasa. Sebelum subuh tanggal 6 niat hajinya. Nah, setelah niat haji, maka niat puasa 3 hari. 6, 7, 8. 9 dia berbuka. Orang juga berbuka. Nanti 7 harinya sambung di Indonesia. Zalika tamattu'u khasun bi ghairi ahli al-haram. Demikian tamattu' itu khusus dengan selain penduduk haram. Demikian hukum tamattu' itu khusus dengan selain penduduk haram. Adapun penduduk haram bukan penduduk haram Malaysia ya. Nah, kalau Malaysia bilang penduduk haram itu pendatang tanpa visa. Ini penduduk haram artinya penduduk tanah haram. Maka hati-hati pengumuman di Saudi itu, jangan semua haram itu haram. Nah, ketika antum pergi ambil haji, ambil niat umroh ke Tan'im, tadat bis haram. Artinya ini mobil mau ke tanah haram, kan haram nggak boleh makan. Nah, ada juga haramnya polisi, itu nggak boleh artinya. Jadi haram di lidah si kenaik mobil, beda haram sama polisi tanah haram. Haram haji, nah itu nggak boleh. Memang kita ada di haram. Jadi kalimat yang sama diucapkan di waktu yang berbeda, beda maknanya. Lain orang ucapin, lain beda maknanya. Nah, pensil itu kalau pelajar, nah itu pensil yang pakai anak itu. Tapi kalau pak tukang tak pensil, antum kasih itu dia. Pensil pak tukang sebesar jempol nih, yang kasih yang kecil tuh dibuang dia. Nah, itu pensilnya tukang. Pensil tukang jahit lain lagi. Itu celana yang kecil ke bawah. Nah, itu pensilnya. Potong pensil. Nah, masangnya susah, mukanya susah. Khair. Jadi 7 hari apabila kembali ke tanah air. Demikian tamattu' itu khusus dengan selain penduduk haram. Adapun penduduk haram, falaisa lahum tamattu', maka tidak boleh, maka tidak ada bagi mereka istilah tamattu' dan tidak ada di atas mereka hadiah. Kenapa?
karena mereka memang penduduk haram, bukan datang di luar. Karena denda itu bermula ketika kita melewati mikot dari luar ke dalam tanah haram, melewati batas. Itu penyebabnya. Kalau orang itu dalam batas, nggak ada deh, nggak kena denda. Katakanlah itu tiket, nah tiket masuk nonton film. Pernah nonton film Layar Tancap yang pakai diputar tuh? Hah? Nggak pernah. Oh, kasihan sekali. Itu lapangan bola di pagar dengan kain terpal, dipajang tuh layar 2 kali lebar pada layar antum. Itu kameranya besar, putar. Nah, Arya Kamandanu putus kasetnya, hilang potongannya. Kita ada bayar tiket, ngamuk penontonnya. Nah, kalau dia kedainya itu di dalam areal penonton itu, bayar tiket deh? Enggak. Nah, kami waktu kecil-kecil tuh cari lubang biar bisa masuk mana gitu, cari celah. Dia sore-sore itu ada masuk dia ke kampung-kampung. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti malam ada layar tancap, jangan lupa. Nanti besok malam layar tancap. Pernah dengar? Alhamdulillah. Antum zaman parabola. Khair. Nah, jadi orang yang kalau masuk dalam tanah haram, kenapa dia tidak ada tamattu dan tidak ada denda? Karena persis seperti orang buat acara di lokasi dia sendiri. Kita yang di luar kenapa kena denda? Karena kita lewat batas mikot. Nah, lewat batas mikot mesti ihram. Maka kalau orang Makkah pergi dia khurud ke Indonesia, pergi ke Makkah tuh harus ihram dia. Harus ihram masuk kota Makkah. Antum pergi ke Makkah beli barang harus ihram. Buat ihram dulu. Umroh. Enggak boleh masuk kota Makkah tuh tanpa naik ihram, tuh enggak boleh. Siapa saja yang masuk tanah Makkah mesti ihram. Summa bayyana ta'ala, kemudian menjelaskan ya Allah Subhanahu wa taala bulan-bulan haji, dianya bulan haji adalah Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari bulan Zulhijjah. Wa amara, dan memerintahkan ya Allah Subhanahu wa taala man alzama nafsahul hajja, siapa saja yang telah mewajibkan kepada dirinya akan ibadah haji, dan memerintahkan ya Allah Subhanahu wa taala man alzama nafsahu, siapa saja yang telah mewajibkan kepada dirinya akan ibadah haji, yaitu dengan niat ihram. Apa Allah perintahkan? Tajarrud an adati. Nah, berlepas diri dari kebiasaan-kebiasaannya. Jangan dibawa kebiasaan-kebiasaan di kampung. Wa anit tamattu binaimid dunia, dan bersenang-senang dengan kenikmatan dunia. Li'annahu muqbilun 'ala Allah, karena sesungguhnya seseorang itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, qasidul liridahu, mencari bagi ridha Allah Subhanahu wa taala. Alaihi, maka kewajiban di atasnya seseorang ayatrukan nisaa, bahwa dia meninggalkan wanita. Meninggalkan wanita bukan berarti pergi haji nggak boleh sama istri. Boleh bawa istri, tapi meninggalkan maksudnya tidak melakukan tamattu, istimta. Ini Allah perintahkan meninggalkan istri, berarti nggak boleh dalam haji berpasang-pasangan, umroh berdua-duaan. Bukan itu maksudnya. Wal istimta'a bihinna, dan istimta' dengan mereka. Dan Allah memerintahkan ayatrukal ma'asiyah, meninggalkan perkara maksiat.
wan naza' dan perdebatan, wal jidal dan perbantahan bersama manusia. Enggak usah membantah-bantahan, ikut aja apa kata penanggung jawab, enggak usah komen. Enggak sesuai dengan yang dijanjikan, ya sudah, enggak apa-apa, sabar. Begitu harusnya. Tapi kalau belum jadi umroh, seperti jamaah yang ditelantarkan, ada tuh jamaah travel mana sampai Malaysia tinggalkan oleh orangnya, katung-katung di situ. Kalau itu belum haji, belum umroh, nggak apa-apa, merepet. Nah, atau menuntut keadilan. Tapi kalau sudah niat ihram haji atau umroh, lalu terjadi kejanggalan tidak sesuai yang dijanjikan, katanya kita nanti ziarah Baqi', nggak jadi juga. Katanya ke Masjid Mahnek, nggak jadi juga. Kemudian Masjid Qisas juga nggak jadi. Kemudian ke Uhud nggak jadi. Naik ke Gua Sur nggak jadi juga. Kadang jadi satu pun. Ya sudah, katanya bintang 5 dapat bintang 2. Nah, di sana Allah perintahkan apa? Nggak boleh jidal, harus sabar. Nah, yang hobi debat di Indonesia, sana nggak boleh debat-debat. Nggak ada permasalahan Salafi Wahabi sana, stop dulu. Nah, biarkan saja orang dengan mazhab masing-masing. Nanti pulang ke Indonesia baru debat lagi. Wa ayyatazawwada min a'malis salihah, dan berbekal dari amal-amal soleh, allati taqarrabahu minallah, allati tuqarribuhu minallah, amal soleh yang mendekatkan ia amal akannya seseorang kepada Allah. Amal yang mendekatkan kepada Allah itu dijadikan bekal. Nah, bekal untuk akhirat. Kalau amal soleh cukup untuk bekal akhirat, kira-kira cukup nggak untuk bekal dunia? Hah? Ragu lagi jawabnya. Kalau amalan akhirat itu cukup menjadi bekal akhirat, kira-kira cukup nggak menjadi bekal dunia? Sangat cukup. Akhirat saja yang sulit bisa diatasi, apalagi dunia. Nah, ingat 3 kisah laki-laki yang terkurung dalam gua. Nah, 3 laki-laki yang terkurung dalam gua. Itu amal akhirat yang menamakannya, bukan amal dunia. Summa abana, kemudian menjelaskan ya Allah Ta'ala, annal kasba fi ayyamil haji ghairu mahdhur, sesungguhnya berusaha di hari-hari haji itu tidak diharamkan. Usaha di hari-hari haji tidak diharamkan. Wa anna tijaratad dunyawiyya la tunafil ibadatad diniyah, sesungguhnya perdagangan duniawi itu tidak bertolak belakang dengan ibadah agama. Perdagangan duniawi itu tidak bertentangan dengan ibadah agama. Allahu Akbar. Nah, nanti tersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kemudian menjelaskan ya Allah Subhanahu wa taala, annal kasba, sesungguhnya berusaha di hari-hari haji, dagang es di Arafah, nah cendu itu hukumnya tidak haram. Sesungguhnya tijarah dunyawiyah, perdagangan duniawi itu tidak bertentangan dengan ibadah agama, selama dengan catatan tidak terganggu aktivitas ibadahnya dengan perdagangan tersebut. Wa qad kana an-nasu, sungguh adalah sahabat-sahabat ya ta'assamun,
mereka menganggap berdosa atau merasa berdosa. Sungguh adalah manusia itu menganggap berdosa mereka dari setiap amal duniawi di hari-hari haji. Dulu perasaan sahabat begitu. Fa'alamahumullah, lalu memberitahu kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, annal kasba fadlu minallah. Sesungguhnya usaha itu adalah anugerah Allah. La junaha fihi, tidak ada dosa di dalamnya beserta ikhlas. Tapi kalau enggak ikhlas, ya dosa. Summa amara ta'ala, kemudian memerintahkan ya Allah Ta'ala akan manusia, ba'da daf'i, setelah bertolak dari Arafat, ayyazkurullah, bahwa mereka mengingat Allah SWT di dekat Mas'aril Haram. Nah, di dekat Mas'aril Haram. Apa Mas'aril Haram, Fatul? Kemarin makna lafzi kan sudah. Umar, apa Mas'aril Haram? Lihat lagi ke belakang. Mana perkata? Mas'aril Haram adalah jabal, gunung yang ada di Muzdalifah. Maka diartikan Mas'aril Haram itu Muzdalifah. Mana asalnya gunung yang ada di sana. Ayyazkurullaha, bahwa mereka mengingat Allah di dekat Mas'aril Haram dengan doa, dengan takbir, dengan talbiyah. Wa ayyazkuruhu, bahwa mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat iman. Atas nikmat iman. Nah, Allah katakan, ulama katakan, beliau tulis kalimat nikmat iman, ala nikmatil iman. Hari ini kita belum menyadari iman itu nikmat. Kenapa? Karena belum dapat rasanya. Apa rasa iman? Manis. Nah, kapan seseorang mendapatkan manis iman? Salah satu mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 syaratnya mendapatkan nikmat iman. In kana Allah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia cinta Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Kemudian yang kedua, la yuhibbu ahadan illa lillah wa la yubghidu ahadan illa lillah. Membenci dan menyukai seseorang hanya karena Allah. Yang ketiga, dia benci kembali kepada bentuk kekufuran apa saja setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana benci dilontarkan ke dalam neraka. Itu syarat dapat nikmat iman. Nah, apapun yang bertentangan dengan agama dia benci sebenci-bencinya. Dalam hati kita belum ada kebencian terhadap manusia. Itu sebabnya iman itu enggak nikmat. Yang kedua, kita mencintai orang lain kadangkala bukan karena Allah. Nah, karena nafsu, karena tujuan duniawi dan lain-lainnya. Kenapa antum akar sama fulan? Iyalah, fulan tuh lemari rotinya banyak. Itu kan. Nah, itu salah satu. Apalagi mencintai Allah dan Rasulnya dari segala-galanya. Wah, itu jauh kali. Nah, kalau 3 hal ini ada, baru dapat manisnya iman. Ketika dapat manis iman, baru mengatakan iman nikmat. Nah, sekarang ya baca aja lah dulu, bersyukur kepada Allah atas nikmatnya iman.
Itu kayak ngomong bohong gitu, membohongi diri sendiri. Nikmat iman, kapan pula kamu bilang nikmat iman? Kapan kamu rasakan nikmat iman? Sudah pernah? Pernah belum? 4 bulan. Fa idza farahu min manasikil haji, apabila mereka telah selesai daripada manasik haji, selesai semua rangkaian ibadah haji, fal yuksiru zikrallah, hendak mereka memperbanyak berzikir mengingat Allah, walibaligu fihi, supaya mereka berlebihan di dalamnya mengingat Allah. Kama kanu, sebagaimana ada mereka, yaf'aluna, mereka melakukan mengingat bapak-bapak mereka dan kebanggaan-kebanggaan mereka. Nah, selesai rangkaian ibadah haji, lepas semua atribut-atribut haji, kembali kepada keadaan semula. Nah, pada saat itu orang-orang yang pergi ibadah haji mulailah mengingat keluarganya. Nah, pergi shopping. Nah, untuk bini ambo mah, untuk anak ambo, untuk kakak, untuk family, untuk kakak ipar, untuk semuanya diingat semua itu satu-satu. Untuk oleh-oleh. Nah, kata Allah, ingatlah Allah sebanyak kalian mengingat keluarga kalian. Itu penafsiran untuk hari ini. Penafsiran pada saat itu, mereka kembali dengan atribut kebanggaannya. Yang raja kembali dengan mahkotanya, yang pejabat kembali dengan kebanggaannya dan semuanya. Maka ingatlah Allah seperti kalian mengingat kebanggaan-kebanggaan kalian. Berarti bukan selesai ibadah haji, selesai mengingat Allah, tidak. Tapi ada efek zikirnya setelah pulang haji itu lebih daripada sebelumnya. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala maqala, kana ahlul jahiliyah, adalah masyarakat jahiliyah, yakifun, mereka berhenti, mereka berdiri di musim itu musim haji. Yatafakharuna, mereka membanggakan diri, bima asiri abaihim, dengan peninggalan-peninggalan nenek moyang mereka. Sehingga ayat berbicara seperti itu. Jadi ketika Islam belum datang, jahiliyah tetap ibadah haji dia, melakukan ibadah haji setiap tahun. Dan orang-orang Makkah, Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Hashim itu mengambil alih memberi minum jamaah haji, menjamu jamaah haji. Nah, selesai ibadah haji, mereka akan menyebutkan kebanggaan nenek moyang mereka. Sehingga ketika dikatakan ayat ini kepada sahabat, itu langsung meresap ke dalam hatinya bagaimana maksud dari ayat ini. Kita enggak terlalu meresapinya karena kita tidak mengalaminya. Yaqulu rajulun minhum, berkata salah seorang dari mereka, kana abi yut'im, bapak saya tuh memberi makan. Kalau kalian tadi itu di Makkah tuh bapak saya membayar semuanya. Makanan jamuan tuh bapak saya bayar. Wa yahmilul hamalat, bapak saya menanggung beban. Wa yahmilud diyat, bapak saya membayar diat. Itu kebanggaan masyarakat Makkah. Nah, pembahasan ini sesuai dengan pembahasan yang kita bahas kemarin dalam bab tafsir Jalalain. Nah, kenapa di sini juga? Kenapa ya di sini juga kan? Kenapa masyarakat Makkah dilarang oleh Allah? Kenapa sahabat dilarang oleh Allah untuk tidak berperang ketika ada di Makkah? Tafsir ini juga kan? Sampai di Mina baru berperang. Apa guna, salah satu gunanya? Salah satu hikmahnya supaya membangkitkan kedermawanan dan sifat penolong yang itu jati diri pada masyarakat Quraisy.
Lihat, setelah selesai ibadah haji, kebanggaan mereka adalah menyebutkan, saya telah memberi makan sekian orang, saya telah membayarkan diat sefulan, saya telah menanggung beban ini, beban itu. Itu kebanggaan bagi mereka. Itu salah satu akhlak yang ada kebaikan pada masyarakat Quraisy jahiliyah atau masyarakat jahiliyah secara umum. Laisa lahum zikrun ghairu fa'ali abaihim. Tidak ada bagi mereka penyebutan kecuali tentang perbuatan nenek moyang mereka. Maka Allah turunkanlah firman Allah, fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian telah menunaikan ibadah haji kalian, ingatlah Allah seperti kalian mengingat nenek moyang kalian. Nah, kalau sahabat mengerti sekali, kita perlu memahaminya dari asbabun nuzul seperti tadi, atau lebih daripada mengingat nenek moyang kalian. Wajhul irtibat bil ayatis sabiqah, jalan keterkaitan dengan ayat-ayat terdahulu. Zukirat ahkamul haji ba'da zikri ahkamis siyam, disebut hukum-hukum haji setelah hukum-hukum puasa. Ayat haji itu ada setelah ayat puasa. Kenapa? Lianna syuhurahu ta'ti mubasyaratan ba'da syahri syiyam, karena bulan-bulannya haji itu datang secara langsung setelah bulan puasa. Bulan puasa Ramadan, langsung Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah adalah bulan haji. Adapun ayat qital itu lebih dahulu. Nah, adapun ayat-ayat qital yang telah terdahulu, maka sungguh turun ayat-ayat di dalam menjelaskan hukum bulan-bulan haram. Menjelaskan hukum bulan-bulan haram. Mana bulan haram? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab satu yang terpisah. Dan sebahagian bulan haram itu ada di bulan haji, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu keterkaitannya. Kemudian menjelaskan tentang ihram, berperang sedang ihram. Kemudian menjelaskan tentang Masjidil Haram. Jadi bulan haram, ihram, Masjidil Haram, ketiga poin ini terkait langsung dengan ibadah haji. Walamma kana alaihi salam, dan tak kala adalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam qad aradal umrata, sungguh menginginkan ia Nabi akan umrah, wasaddahul musyrikun, menghalang akannya Nabi oleh orang musyrik, awwala marratin, pada awal mula, yaitu di Hudaybiyah, wa aradal qada'a fil amil qabil, dan menginginkan ia Nabi mengqadha di bulan depan, maaf di tahun depan, wa khafa ashabuhu, dan takut, khawatir oleh sahabat-sahabatnya Nabi akan ghadarul musyrikin, pengkhianatan orang musyrik dengan mereka. Maka Allah turunkanlah hukum hakam perperangan. Kemudian kembalilah kalam kepada menyempurnakan hukum haji. Fahaza huwa wajhul irtibat, maka inilah dianya sisi keterkaitan ayat haji dengan ayat perang. Nah, ayat haji dan ayat perang. Wallahu ta'ala alam. Sabab nuzul, diriwayatkan yang pertama, diriwayatkan dari Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, humilat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, umiltu ila Nabi, dibawa aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kumalu yatanasaru ala wajhi, kutu-kutu berjatuhan di atas mukaku.
Jadi Sayyidina Ka'ab bin Ujrah kutunya banyak, sehingga kalau dibuka pecinya, buka sorbannya, langsung kena terik matahari, kepanasan kutunya, berjatuhan di muka, menjalar-jalar dia. Maka berkatalah Nabi SAW, ma kuntu ara, tidak adalah aku melihat, annal juhda balagha bika hadha, sesungguhnya kesulitan telah menimpa denganmu oleh ini, yaitu kutu. Menurut Nabi, saya lihat kamu terganggu dengan kutumu. Amma tajidu syatan, apakah kamu punya kambing? Qultu, saya bilang enggak ada. Nabi katakan, sum salasata ayyam, puasalah kamu, puasalah kamu 3 hari. Au at'im sittata masakin, atau beri makan olehmu 6 orang miskin. Likulli miskinin nisfu sa'in, bagi setiap orang miskin setengah sok dari makanan. Wahlik raqsak, cukurlah kepalamu, maksudnya rambutmu. Maka turunlah ayat, faman kana minkum maridan aw bihi adza min ra'si, siapa saja di antara kalian dalam keadaan sakit atau kepalanya ada gangguan, seperti Sayyidina Ka'ab bin Ujrah yang notabene orang ihram tidak boleh cukur rambut, tapi dia terpaksa karena kutunya menyebar. Boleh, tapi bayar fidyah. Fanazalat fiyya khassa wa hiya lakum ammah, maka turun ia ayat tentang diriku secara khusus, tapi dianya ayat untuk kalian secara umum. Al-ibratu bi umumil lafzi laisa bi khususis sabab. Itu asbabun nuzul dari ayat tentang pamangkana minkum maridah. Yang kedua dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, kana ahlul Yaman, adalah masyarakat Yaman, yahujjun wa la yatazawwadun. Nah, mereka melakukan ibadah haji dan mereka tidak berbekal. Nah, sampai hari ini sebagian masyarakat India atau Pakistan itu pergi haji nggak perlu pakai bekal. Hotel nggak perlu. Emperor Masjidil Haram itu luas, halamannya bisa tidur. Nah, makan mana? Makan cukup sekali sehari. Ikut ngantri panjang, fisabilillah, fisabilillah. Nah, kemudian bisa juga jual kapulaga. Nah, atau jual sal yang dari India itu. Hah? Ya, Kashmiri. Itu kan dari India. Ya, kalau sampai di Indonesia mahal. Di sana murah, karena dia bawa dari kampungnya, beli dari orang kampungnya langsung. Dapat agak murah. 100.000 dapat 1 Kashmiri. Sampai di sini 200, 250. Nah, itu kira-kira oleh-oleh yang murah di sana. Karena kalau tasbih murah di Indonesia. Nah, ini saya sampai sana ditawarin koka. Saya nggak mikir nih orang Arab. Saya bilang nih koka di Indonesia. Tawarin ke saya, senyum aja deh. Wa yakulun, mereka katakan, nahnul mutawakkiluna, kami adalah orang-orang bertawakal. Nah, kenapa kamu nggak bawa bekal haji? Kami orang tawakal.
Lepas itu mereka meminta pada manusia, sedekahnya Pak, fisabilillah. Maka Allah turunkan ayat wa tazawwadu, berbekallah kalian. Ini ayat syariat. Ini dalil bahasanya tidak boleh meninggalkan usaha. Ini dah makamnya, maka iman yakinnya dah mantap, tinggalkan kerja duniawi. 6. Zikir sampai israf, salat duha 8 rakaat, kemudian pulang ke rumah hidupkan taklim, lepas itu tidur lagi, duha, qailulah. Zuhur ke masjid, pada zuhur 2,5 jam, pada asar jauhlah, maghrib bayar, pada maghrib musyawarah, pada isya pulang taklim rumah muzakarah. Itu aja tiap hari. Mana kerja dunia? Allah. Ya, itu sesat itu. Kalau sekali dalam seminggu nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari, setiap tahun kayak gitu, ini lihat sebab nuzul ini. Orang Yaman pergi haji nggak pakai bekal, minta kepada manusia turun ayat tazawwadu, berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Iman yakin, iya, itu di hati. Masa Allah bisa memberangkatkan matahari dari timur ke barat setiap hari? Berapa ribu ton beratnya? Kita cuman 100 kilo paling berat. Masa bisa nggak? Nggak mungkin Allah nggak berangkatkan ke IPB situ. Iya betul tuh iman yakin, tapi jangan dibuat sebagai syariat. Syariatnya ini nih, syariatnya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Yang ketiga, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala qalat kana Quraisyun, adalah bangsa Quraisy, wa man dana dinaha, dan orang yang seideologi dengan Quraisy, orang yang seagama dengan Quraisy, yakifun, mereka berdiri di Muzdalifah, wa kanu, dan adalah mereka yusammunal humus, mereka menyebutnya humus. Jadi mereka wukufnya di Muzdalifah, mereka menyebut Muzdalifah itu humus. Sementara selain bangsa Arab yang lainnya, mereka wukufnya di Arafah. Nah, jadi Quraisy dan pengikutnya ketika musim haji itu wukuf di Muzdalifah. Ini orang-orang khusus di sini, orang-orang elit. Nah, kalian Arab lain yang bukan Quraisy, yang Arafah tempat kalian. Maka dikatakan Quraisy itu suku paling mulia dari bangsa Arab. Falamma ja'al Islam, mutakala datanglah Islam, memerintahkan oleh Allah akan nabinya ayyatiya Arafat, bahwa datang ia Nabi ke Arafah, kemudian wukuf di Arafah, kemudian berpindah dari Arafah, yafidu minha, berangkat dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina. Dan itulah firman Allah yang berbunyi summa afidu min haitsu afadan nas, berangkatlah kalian umat Islam dari mana berangkatnya manusia umum, jangan dari mana berangkatnya Quraisy. Quraisy berangkatnya di Muzdalifah, tapi kalian berangkat dari mana berangkatnya masyarakat umum. Jadi nas di sana adalah masyarakat umum. Dalam riwayat adalah mereka mengatakan nahnu ahlullah, kami ini keluarga Allah. Wa quttanu harami, dan orang yang berdomisili di haramnya Allah. Fala nakhruju minhu, kami enggak akan keluar dari tanah haram. Wala nafidu, kami tidak akan berangkat kecuali dari haram.
Berarti Muzdalifah masih tanah haram, Arafah sudah luar tanah haram. Bismillah. Alhamdulillah. Wujuhul qiraat. Beberapa cara qiraat dalam ayat ini. Satu, membaca oleh jumhur ulama qiraat au nusuk dengan dhamma nun dan sin, nusuk. Membaca oleh Imam Hasan Al-Basri au nuskin dengan sukun nun, sukun sin. Membaca oleh jumhur fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj dengan patah pada semuanya, fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Membaca oleh Abu Ja'far dan Imam Nukatsir dan rafa pada semuanya, fala rafasu wala fusuqu wala jidalun fil hajj. Nah, kalau la rafata berarti la nafi jenis, kalau la fusukun berarti la nafi hijaz. Marafa isim nasab khabar. Wujuhul i'rab. Firman Allah berbunyi famastaisara minal hadi. Berkata Imam Zamkhashiri dirafa dengan ibtida. Fa'alaihi ma tayassara. Jadi ma itu isim mausul dibina di atas sukun pada mahar rafa. Nah, pada mahar rafa dengan mentakdirkan alaihi, berarti dia jadi mubtada. Nah, alaihi khabar muqaddam. Atau nasab, ma itu pada mal nasab dengan takdir fahdu mas taisara, beri hadiah oleh kalian akan sesuatu yang mudah. Wujuhul i'rab. Yang kedua, firman Allah yang berbunyi al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju itu mubtada, ashhurun khabar. Takdirnya adalah ashhurul haji ashhurum ma'lumat. Bulan-bulan haji itu bulan-bulan yang diketahui. Sama dengan perkataan mereka al-burdu syahran. Burud itu 2 bulan. Maksudnya waktul burdi syahran, waktu burud 2 bulan. Aku katakan hanya saja mentakdirkan oleh ulama akan demikian. Kenapa ditakdirkan? Kenapa enggak ditulis zahir? Karena sesungguhnya di antara yang maklum, sesungguhnya haji bukanlah dia diri bulan. Bermula haji itu bulan, boleh enggak? Hah? Boleh? Bermula haji itu bulan? Enggak, haji bukan bulan. Berarti bulanlah bulan, bukan berarti nafsul ashur. Haji bukan diri bulan. Bermula haji itu bulan. Masa haji bulan? Maka ditakdirkanlah bermula bulan haji itu beberapa bulan. Jadi bulan haji itu beberapa bulannya, enggak satu bulan saja, 3 bulan. Berbunyi fala rafasa wala fusuqa, la nafi jenis. Rafasa isimnya, kemudian fil haji khobarnya, kemudian la diulang-ulang. Kenapa diulang? Kenapa enggak di ataf saja? Fala rafasa wa fusuqa wa jidala. Kan boleh. Nah, la diulang-ulang untuk taukid, penegasan di segi makna. Dan dia adalah khobar, memberi faedah larangan. La tarfathu, jangan kalian berbuat rafas. Wala tafsuku, jangan kalian berbuat fasik. Kemudian i'rab yang keempat, firman Allah wazkuru kama hadakum,
kaf di sana na'at bagi masdar yang dibuang. Nah, kaf itu na'at. Sedangkan ma masdariyah. Ma masdariyah. Kama hadakum. Jadi hadakum itu fi'il madhi ditakwil jadi masdar karena ada ma masdariyah. Takdirnya adalah uzkuruhu dzikran hasanan. Ingat olehmu akannya Allah akan mengingat yang baik. Sebagaimana memberi hidayah ya Allah akan kepada kalian akan hidayah yang baik. Maksudnya hidayah kepada iman. Dan boleh juga kafnya itu dengan mana ala. Wazkuruhu ala ma hadakum, kaf bermana ala. Ingat oleh kalian akannya Allah di atas sesuatu atau di atas bimbingan Allah kepada kalian. Nah, takdirnya adalah uzkurullah ala ma hadakum. Ingat oleh kalian akan Allah atas sesuatu yang telah Allah beri hidayah kepada kalian. Kemudian kata Allah wa in kuntum itu in takhfif dari sakilah dan lam, dia adalah fariqah. Wa in kuntum itu adalah takhfif dari sakilah, asalnya adalah wa inna. Dan lam mana? Dan lam adalah pemisah. Wa in kuntum apa? Marda. Ayat berapa in kuntum? Wa in kuntum min qablihi la minad dhalin. Nah, la itu untuk fariqah, la minad dhalin. Wa in kuntum wa innahu kuntum min qablihi, sesungguhnya adalah kalian dulu dari sebelumnya itu sungguh dari orang sesat. Jadi lam fariqah. Khair, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan sampai situ? Ada dua materi lagi, satu intisari, yang kedua hukum hakam syariah berdasarkan ayat yang sudah kita baca. Nah, ini panjang pembahasannya. Silakan. Tentang pembahasan sebelumnya tentang uang. Ada pertanyaan pertemuan dua ulama yang kemarin. Ya. Kami tanyakan kepada seorang yang sudah diangkatkan. Bagaimana jika seorang itu mencari perlindungan di dalam Masjidil Haram? Apakah dia boleh dilindungi atau dibunuh? Maka ulama yang tempatan mengatakan, ulama tersebut mengatakan dia tidak boleh dibunuh. Dengan dalil wala tuqatiluhum 'indal Masjidil Haram hatta yuqatilukum fi. Kemudian dibantah oleh ulama tempatan dengan dalil faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Ulama tempatan mengatakan bahwasanya dalil pendatang tersebut sudah mansukh. Sedangkan kata pendatang tadi, ini orang nggak pantas jadi qadi. Karena itu ayatnya itu yang dalil dia tadi itu taksis, sedangkan yang ulama tempat ini umum. Jadi kalau kita lihat tentu yang mansukh itu, yang manasakh itu dia datangnya belakangan. Kenapa bisa terbungkam apa yang dilakukan ulama tempatan ini? Apakah seperti begitu adanya? Karena bertentangan antara taksis sama umum, kemudian antara mansukh sama
mansuk nasakh sama taksis. Karena tidak semua yang datang belakang itu jadi nasikh. Itu yang pertama. Kalaupun ulama tempatan bisa membuktikan waqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, walaupun bisa dibuktikan ayat itu datang belakangan, itu tidak serta-merta memansuh menasih ayat sebelumnya. Karena ulama lebih menjaga kepada taksis daripada nasih masuk. Apabila ada dua ayat masih bisa dikombinasikan dengan cara taksis khusus umum, maka kita pakai metode itu dulu. Nah, kemudian baru kalau nggak bisa baru nasih masuk, maka dia terbungkam. Nah, dan membicarakan hal seperti itu dalam media debat itu wajar. Dalam media debat itu wajar. Ini enggak layak dikoding. Nah, itu dalam media debat. Nah, itu satu perkara yang biasa. Nah, kita lihat perdebatan Imam Syafi'i dan Muhammad bin Hasan lebih pada itu. Nah, sampai kanjeng bajunya putus, lepas. Ini kalau dikancing kan biasa, bisa dikancing. Nah, lumayan dah, mulai kecil lah. Kalau debat, lepas, putus. Dia bukan pakai jepitan, dia pakai kancing, putus. Nah, lepas itu mereka jalan lagi berdua, dialog lagi. Nah, itu hatinya para ulama dulu. Oh, sekarang kalau udah mantap kancing itu nggak mau lagi salaman. Itu beda lagi. Khair. Taksis itu lebih diutamakan daripada nasih. Ya, taksis lebih utamakan pada nasih mansukh. Karena dalam kaidah usul ihmal lebih diutamakan daripada ihmal. Nah, kalau kata nasih mansukh kan hapus tuh semua itu. Tapi kalau taksis nggak hapus semuanya, cuman hapus sebagainya saja. Nah, Terkait sholat ya. Misalnya kita masih dari jemaah waktu di Makassar. ya. Beberapa orang mungkin di hotel itu kan kacanya tembus ke Makassar. Betul menyaksikan imam itu ada di hotel. Jadi jemaah di sana melihat Ka'bah dan jemaah bawahnya itu boleh itu. Kalau mazhabnya Hanafi boleh. Di hotel. Ya. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i enggak boleh. Kenapa? Karena salah satu syarat antara imam makmum dengan imam kalau berada di luar masjid, itu syaratnya adalah dia harus bisa pergi ke tempat imam dengan tanpa mundur. Itu kan nggak bisa dia terjun ke ada cermin di depan situ, nggak boleh. Tapi kalau kita di lantai 4 atau di loteng atap paling atas nampak di bawah Ka'bah, itu boleh. Apa bedanya sama hotel? Ini masih satu masjid. Jadi beda aturan antara imam makmum dalam satu masjid, imam di masjid, makmum di luar masjid. Itu beda aturannya. Bahkan sholat berjamaah di masjid dengan salam masjid beda aturan. Nah, beda aturan. Kalau di masjid boleh kita sholat di lantai 2, lantai 3. Imam lantai 3, makmum lantai 2 boleh. Lantai 1 boleh. Dalam sumur di dalam masjid itu juga boleh. Nah, yang penting syaratnya adalah tahu imamnya sedang ngapain. Dengan suara kah, atau dengan TV atau live. Nah, tapi kalau selain masjid, musola itu nggak boleh. Imam di musola lantai bawah, makmum musola lantai 2, itu nggak sah sholatnya makmum, kecuali di depan itu ada tangga turun ke imam.
Harus ada satu tangga untuk satu orang. Maka harus ada satu orang berdiri sejajar dengan tangga itu. Dan dia posisinya sama makmum bagi yang lain. Kalau dia batal harus digantikan oleh yang lain secepatnya. Dan orang di belakang dia tidak boleh mendahului dia dalam pergerakan. Nah, itu aturan kalau di musola. Nah, sekarang di masjid sama di luar masjid aturannya demikian. Maka nggak boleh jamaah. Dia dapat hotel atau Zam-Zam, dapat di jendela sholat itu, Allahu Akbar jamaah, hampa di bawah itu ikut, nggak sah. Kalau jemaah itu sampai keluar udah, bisa pernah di dalam. Nah itu boleh. Bisa keluar. Boleh. Nggak ada masalah. Karena kalau dia jalan terus kan tembus ke depan. Begitu juga kalau lantai hotel, lantai dasar itu boleh. Karena dia bisa jalan ke depan menuju imam. Itu standarnya. Bisa nggak jalan normal, kita sampai tempat imam. Nah itu standarnya. Kalau lantai 2 kan nggak bisa lagi. Nah, ya. Kalau jarak jemaahnya di sini, itu kita mungkin di paling belakang jauh dari jemaah gitu. Gimana sih? Oh, ada jemaah depan kita? Nggak kosong misalnya. Nah, itu jarak maksimalnya 300 hasta, 150 meter. Kalau di luar masjid. Kalau dalam masjid, nah ada jarak. Imam di mihrab, makmum di dinding paling belakang, masjidnya luasnya 1 hektar. Nah itu sah sholatnya itu, kalau dalam masjid. Kalau dalam masjid, imam makmum jaraknya maksimal 300 hasta, 150 meter untuk sah berjamaah. Tapi kalau untuk mendapatkan fadilah jamaah, 3 hasta nggak boleh lebih. Jangan samakan hukumnya. Fadilah jamaah 3 hasta. Tapi kalau untuk sah jamaah 300 hasta. Nah, kalau makmum salatnya di luar masjid, maka 300 hasta dihitung dari dinding masjid, bukan dihitungin imam. Kalau kita salatnya dengan shaf yang banyak di depan, hitungnya bukan tumit kita ke imam, tapi tumit kita ke shaf paling depan. Tidak ada masalah. Walaupun jaraknya antara imam dengan makmum belakang itu 10 kilo, tapi di depannya ada berjamaah, ada shaf-shaf, itu tidak ada masalah. Ya. Yang saya sampaikan tadi, setiap orang yang masuk ke tanah haram mesti niat ihram. Iya. Apakah seperti itu semuanya mutlak gitu? Ada khilafiyah bagi orang yang dikatakan mondar mandir, seperti supir, seperti tiap hari dia keluar masuk. Ada khilafiyah di sana. Cuma niat ihram aja kan, mesti juga ganti pakaian. Iya, niat ihram berarti ihram untuk umroh. Bukan niat doang. Kau niat doang dengan ganti pakaian kan ada denda lah dari dia. Harus umroh maksudnya. Mesti umroh. Nah, maka asbab itulah kena denda si orang tamattu. Kan itu kena denda dia. Kita dari luar mau masuk ke Mekah nih, lewat mikot. Sekarang pilihannya 2. Kamu harus ihram di sini, haji atau umroh. Oh, haji lah. Oke, haji ifrad namanya. Haji dulu baru umroh. Haji ifrad namanya. Menderita dia lama-lama. Nggak kena denda karena dia sudah menderita. Nggak ada tamattu di sana, maka nggak ada denda. Saya rasa lebih banyak dendanya. Nah, mungkin dia ke cabut bulunya kena denda 1 liter. Tapi bagi orang yang kalau nggak mau haji, pilihan kedua umroh. Kalau umroh berarti tamattu. Nah, kenapa sebutkan tamattu? Karena selesai umroh dia bisa pakai pakaian berjahit,
dan menunggu jadwal haji. Nah, Jadi kalau misalnya kita seperti kita kan sekarang ya, datang ke sana bukan lihat apa-apa, ziarah aja mau silaturahmi, itu juga masih mau belajar misal ke Makkah sana, wajib tuh umroh, nggak boleh masuk itu dong. Nggak boleh. Bahkan dia pergi dari Makkah ke Madinah, ada urusan dagang, mau ke Makkah nih, umroh dulu. Tapi khilafiyah ada batasannya ya. Apakah dalam dianggap dia mondar-mandir, atau pekerjaan, tuntutan pekerjaan, atau dan sebagainya. Banyak pembahasannya di sana. Jadi nggak boleh asal masuk saja. Oh, masuk saya nanti umrohnya nanti sajalah. Saya nggak mau sekarang, saya capek sekarang. Nggak boleh. Lewat sana kena denda dia. Misalnya dia nggak mau ihram di mikot. Oke, sampai sana dia. Sampai di Makkah kan ihram juga nanti. Kena denda dia. Kenapa kena denda? Tidak ihram dari mikot. Khair. Lanjut. Ya. Seseorang itu untuk berdenda dan tidak itu kan dikarenakan salah satu bulunya gugur. Kalau Sengaja. sengaja, Ya. kalau misalnya kayak kita melihat ini, Ketombe saja. kan dia sudah buka dulu. Ya. Dia sedang garuk itu tuh Oh, ketombe nggak masuk. Kalau ketombe kan nggak masuk bulu. kan itu masih begini kalau Oh enggak, yang diharam itu bukan menggaruk kepala. Yang haram itu adalah mencabut bulu. Bulu kepala, bulu hidung, bulu telinga, bulu ketiak, bulu apa saya? Bulu kaki juga. Mencabut bulu kaki misalnya kena juga. Lagi habis. Kelas Ahkamu al-Lataifus Tafsir, intisari tafsir. Mudah-mudahan cukup waktu. Intisari pertama, al-hadiyu yutlaku alal hayawan. Kalimat hadiyu itu digunakan atas hewan yasukul haju, yang menghalau akannya hewan oleh orang melakukan haji atau orang melakukan umroh sebagai hadiah bagi masyarakat tanah haram, dari tanpa ada sebab yang mewajibkan. Itu makna dasar hadiyu. Dia bukan gagal ihram, dia bukan tamattu, hajinya haji ifrad, ihramnya lancar alhamdulillah, tapi sengaja dia bawa kambing di kampung halamannya. Nah, kalau di Indonesia diuruskan tiketnya sekalian paspornya, dihadiahkan ke masyarakat tanah haram. Itu hadiah namanya. Wa hadza laisa muradan huna, bukan itu yang dimasukkan di sini. Nah, itu makna aslinya, tapi bukan itu yang dimasukkan di sini. Wa yutlaqu ala ma wajaba ala haji. Kalimat hadiyu bisa digunakan kepada sesuatu yang wajib kepada orang haji atau kepada orang melakukan umroh dengan sebab yang mewajibkan. Contoh, meninggalkan perkara wajib. Meninggalkan perkara wajib, misalnya mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jamroh pada hari tasyrik, itu wajib haji. Atau melakukan sesuatu yang diharamkan, seperti mencabut rambut, memakai minyak wangi, atau seperti ihsar, dikepung, ditahan. Nah, seperti Nabi tidak boleh
umroh di Hudaybiyah. Kan Nabi nyembelih hewan di sana. Dan seperti lagi tamattu'. Wa haza, dan inilah makna hadiyu yang dimaksudkan pada ayat yang mulia tersebut. Nah, jadi ada makna lughah, ada makna murad. Sama antum belajar mengenai ikon-ikon komputer. Nah, kali pertama dulu kami di Darul Ulum diperkenalkan komputer, pengen pandai sekali. Lihat di kamus ikon, mana ikonnya itu. Nah, cut, gunting. Tuh, apa gunanya gunting? Emang gambar gunting ada itu? Oh iya, gunting artinya. Tapi nggak tahu fungsinya apa itu. Oh, ternyata menghapus. Oh, menghapus mananya. Mana luahnya gunting, mana muradnya hapus. Nah, karena untuk membuang itu pakai gunting. Nah, window, jendela. Mana jendela komputer? Nah, ternyata layar. Layar tampilannya itu. Oh iya, kalau kita buka jendela kan kayak gitu deh. Nah, jadi ada makna lughah, ada makna murad. Nah, makna murad dari hadiyu ayat itu bukan hewan yang dibawa di Indonesia. Maka sembelilah apa yang kalian mampu daripada hadiyu. Antum lihat kamus, hadiyu adalah hewan yang dibawa Indonesia. Astagfirullah, saya nggak bawa kambing. Enggak, kalau nggak bawa kambing, kamu beli kambing di sana. Itu bukan hadiyu, itu kan bukan hadiyu. Hadiyu kan yang dibawa di Indonesia. Kenapa kita beli di situ? Terjadi perdebatan gara-gara tidak bisa menempatkan makna asli dengan makna murad. Intisari nomor 2. Yang dimaksudkan menyempurnakan haji dan umroh adalah itsyanu bihima, melaksanakan keduanya haji dan umroh tamaini kamilaini, sempurna kedua-duanya, bimanasikihima, dengan manasik keduanya dan syarat keduanya. Zahiran, secara zahir, biada'il manasik ala wajhiha, menunaikan rangkaian ibadah haji sesuai dengan caranya, dan secara batin ikhlas lillahi ta'ala, dari tanpa riya, tanpa sum'ah. Nah, tanpa riya, tanpa sum'ah. Maka nggak ada high guess dalam melakukan ibadah umroh dan haji. High guess itu pergi jalan-jalan nggak apa-apa. Berkata syair, idza hajjatta bimalin asluhu suhtun, apabila kamu haji dengan harta yang sumbernya haram, fama hajjatta, kamu belum haji. Nah, walakin hajjatal air, kamu baru menghajikan keledainya. Nah, kamu baru menghajikan hewan tunggangannya. La yaqbalullah illa kulla khalisa, tidak menerima oleh Allah kecuali setiap yang murni. Ma kullu man hajja baitullah mabrur, tidaklah setiap orang yang pergi haji ke Baitullah itu mabrur. Enggak semuanya mabrur. Nah, intisari nomor 3 pada firman Allah yang berbunyi au bi adam mirasi fa fidyah, di sana ada majaz dengan membuang takdirnya. Nah, apa takdirnya? Fa halaqo fa fidyatun min siyam. Au bihi adan mirasi, atau pada dirinya ada gangguan dari kepalanya, fa halaqo, lalu dia mencukur kepalanya, fa fidyatun, maka bayar fidyah. Kalau gangguan saja dia nggak jadi cukur rambut, dia tahan kutu itu, lagi cuman umroh, maka fidyah dari puasa. Maka dibuang fahalako, ikhtisaran, untuk diringkas. Dan dia semisal firman Allah pada ayat puasa, fa'iddatum min ayyamin ukhar,
maka hitungan dari hari yang lain. Dibuang kalimat fa'aftara fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang tidak mampu puasa lalu berbuka, maka ganti hari lain. Ikhtisaran lidilalatil lafzi alaih, itu namanya majaz. Jadi banyak kalimat-kalimat yang dibuang di dalam Quran tersebut sengaja dibuang untuk penataan bahasanya. Nah, kalimat inilah yang tidak terbaca oleh orang yang tidak belajar ilmu alat secara lengkap, terutama si Wahabi dan Salafi. Nah, karena untuk membaca kalimat yang dibuang harus memenuhi makna, harus mempelajari ilmu bayan. Nah, ilmu bayan. Kalau bahasa Minang bisa membaca yang tasure, yang tasire, yang tasuru. Nah, jangan tasure doang, yang tasire juga. Nah, harus beda tapawi jeung tapaliawi. Nah, itu nggak ngerti itu. Aku nggak ngerti untuk ucap di orang Minang. Intisari nomor 4, taukid itu adalah metode masyhur dalam kalam orang Arab. Nah, taukid itu metode masyhur dalam orang Arab. Contohnya tilka asyaratun kamilah, itu 10 yang sempurna. Yang nama 10 ya sempurna. Kalau enggak 10 kurang daripada 10 itu namanya 9,5. Bukan 10 kurang dikit 9/4. Yang nama 10 pasti sempurna, tapi tetap aja dibilang sempurna. Itu memang moto di Arab ngomong begitu. Nah, taukid itu adalah itu masyhur dalam penggunaan bahasa orang Arab. Ja'a ala tariqihim, datang ia kamilah di atas metode mereka dalam taukid. Jadi naat fungsinya untuk taukid. Seperti firman Allah, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta adalah hati yang ada dalam dada. Mana taukid? Allati fis sudur. Akan tetapi yang buta adalah hati. Ya hati pasti dalam dada, ngapain disebutin lagi? Taukid. Nah, mencali pakai mato kapalo. Nah, itu orang Minang juga taukid ya. Ya mato di kapalo, ngapain sebelum kapalo lagi? Mato doang, biar taukid. Mato kapalo. Khair. Wala ta'iri yatiru bijanahi, tidak juga burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Memang ada burung 4 sayap? Nggak ada, semua burung 2 sayap. Kan sebutin 2 sayap lagi. Taukid. Dzalikum qaulukum bi afwahikum, itu kan ucapan kalian di mulut kalian. Ada ucapan selain dari mulut? Nggak ada. Kalau ada ucapan selain mulut kan makan tut ucapan. Nah, taukid. Contoh yang lain lagi. Nah, maaf, di sana ada faedah menolak waham. Karena sebagai orang Arab menggunakan adad sab'ah banyak fil ahad pada satu-satu. Mereka menggunakan jumlah 7 karena banyak pada tunggal. Sebagaimana mereka menggunakan jumlah 70 untuk puncak banyak. Nah, untuk puncak banyak. Sehingga orang Arab ngutuknya begitu. Nah, sial 70 sial. Kamu kena sial 70. Itu kenapa disebut 70? Karena itulah bahasa paling puncak bagi mereka. Qailan fali alla yatahamus sami' dzalik, supaya tidak memahami oleh pendengar demikian,
maka Allah katakan asyarah kamilah, fatanabbah lahu, perhatikan olehmu, camkan olehmu hal demikian. Intisari nomor 5, firman Allah yang berbunyi summa afidu min haitsu afadan nas. Adalah bangsa Quraisy la takhruju minal haram, mereka enggak mau keluar dari tanah haram. Seperti asbabun nuzul tadi, mereka hukumnya di mana? Di Muzdalifah. Wa taqulu, mereka katakan lasna kasairin nas, tidaklah kami seperti orang-orang lain. Nahnu ahlullah, kami ini keluarganya Allah. Kami ini adalah berdomisili di tanah haramnya Allah. Wala nakhruju min, kami enggak akan keluar dari tanah haram. Dan adalah manusia selain Quraisy yakifuna kharijal haram, mereka wukuf di luar tanah haram, yaitu di Arafah. Wa yufiduna minhu, mereka berangkat di Arafah. Berangkat dari mana? Berangkat ke mana? Ke Mina. Maka memerintahkan akan mereka oleh Allah ayyakifu, wukuf mereka kaum muslimin di mana hukumnya manusia, dan berangkat mereka di mana berangkatnya manusia. Menyampaikan demikian uraikan oleh Imam Ibnu Qutaibah. Intisari nomor 6 dari balaghah ijaz. Nah, ini dari sudut balaghah ijaz. Apa maksud balaghah ijaz? Balaghah adalah sebuah ilmu menata keindahan bahasa, sedangkan ijaz itu salah satu metode yang ada dalam balaghah. Nah, bisa dikatakan nahu na'at. Di antara metode nahu na'at, nahu ilmunya, na'at bagiannya, balaghah ilmunya, ijaz salah satu ilmu dalam balaghah. Oke. Pada ayat tasrih di makam itmar, ayat tasrih, ayat terang menderang, ayat jelas di tempat itmar dengan menyebutkan haji 3 kali. Pada firman Allah yang berbunyi al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, seharusnya haji kedua dan ketiga cukup isim dhamir. Al-hajju asyhurum ma'lumat faman faradahu fihinna fala rafasa wala fusuqa wala jidala fihi. Harusnya pakai dhamir kan? Tapi sekarang dinampakkan ketiga-tiganya, dibuat isim zahir. Apa gunanya? Yang dimaksudkan yang pertama adalah waktu haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat, ay waktul haji atau asyhurul haji, seperti yang tadi ditakdirkan asyhuru. Sementara yang kedua adalah faman farada fihinil hajja, itu haji itu sendiri. Siapa saja mewajibkan padanya akan haji, artinya wajib itu sendiri disebut dengan nusuk. Sementara haji yang ketiga wala jidala fil haji, itu artinya sesuatu yang mencakup zaman tempat. Tidak boleh debat, tidak boleh fusuk di haji. Apa maksudnya? Di waktu haji, walaupun dia enggak haji, tapi di waktu haji dan debat. Di tempat haji, walaupun dia jual korma di situ, enggak ikut haji, tapi jangan debat di tempat ada pelaksanaan ibadah haji. Dan dianya zaman dan tempat adalah tanah haram. Walau qala faman farada fihinna. Nah, walau qala, jikalau Allah katakan faman faradahu, pakai dhamir, fihinna fala rafasa wal fusuqa la jidala fihi, lam yuaddi hazil ma'ani kullaha, niscaya tidak menunaikan ia kata-kata akan ini makna semuanya. Dan datang dengan sigat nafi karena itu lebih mubalaghah dalam melarang. Kenapa dikatakan jangan? Kenapa tidak digunakan bahasa jangan kalian membuat rafas, jangan kalian jidal, jangan kalian berbuat fasik, tapi dikatakan tidak ada rafas. Nah, ternyata bahasa nafi lebih menyentuh daripada bahasa melarang. Lihat di tempat-tempat. Nah, jangan merokok. Ini satu tempat, jangan merokok. Itu bahasa larangan. Tidak boleh merokok. Mana yang lebih? Tidak.
Nah, jangan tidur. Nah, tidak boleh tidur. Maka yang lebih mubalaghah adalah tidak, bukan jangan. Karena kalau gunakan bahasa jangan, itu orang akan punya hasrat untuk menantang. Tapi kalau tidak, dia nggak bisa menantang. Itu juga keindahan dalam berbahasa. Kalau Abu Su'ud, wa isarun nafi lil mubalaghah fi nahi, mengutamakan nafi babi karena mubalaghah di dalam melarang. Dilala atas demikian itu pasti bi an la yakun, dengan adanya kalimat la yakun, tidak akan ada. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.